Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada hari ini kita mulai melakukan praktik mengenai analisis regresi dengan media intervening, ya. Teman-teman bisa membuka bukunya halaman 74 sambil membuka mulai dari aplikasi SPSS, ya. Kemudian Excel, tugas Excel yang saya berikan dengan judul 75, ya, yang barusan saya kirim ke grup WA. Kemudian silakan juga membuka salah satu jurnal penelitian saya dengan metode juga dengan menggunakan variabel intervening atau mediasi. Ya, saya memiliki sebuah penelitian di tahun 2016 dengan judul pengaruh perilaku konsumen dalam bermedia sosial terhadap minat berkunjung konsumen melalui citra usaha rumah makan mie ayam Pak Kumis, ya. Memang variabel yang saya gunakan ini konsentrasinya lebih ke pemasaran, ya teman-teman. Tapi ini saya merubah variabel ini hanya sebagai contoh saja kepada teman-teman agar mudah memahami ketika teman-teman nanti mendapatkan judul dengan menggunakan metode atau variabel intervening atau mediasi. Ya, jika nanti teman-teman mau menggunakan variabel yang sesuai dengan konsentrasi, teman-teman bisa menggunakan konsentrasi teman-teman, ya. Kebetulan konsentrasi SDM, teman-teman bisa menggunakan judul seperti yang saya berikan contoh di Excel dengan judul 75, ya. Seperti ini misalkan contohnya pengaruh pemberian reward terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja, ya. Pemberian reward sebagai variabel X, ya. Kemudian terhadap kinerja karyawan sebagai variabel Y, ya. Kemudian motivasi kerja dapat menjadi variabel M atau mediasi, ya. Nah, berikut adalah data dengan sampel hanya 10, ya. Mohon jangan mengikuti ini, ya teman-teman, karena sampel itu sebaiknya lebih dari minimal 30 dan lebih dari 30 lebih baik. Sehingga sampel 10 ini sebenarnya hanya sebagai contoh saja, teman-teman, tidak untuk ditiru, ya. Kemudian, nah, dalam penelitian dengan menggunakan regresi dengan variabel intervening, ya, atau mediasi, teman-teman nanti di dalam rumusan masalah akan sedikit berbeda dengan metode regresi sederhana atau berganda seperti yang pernah saya ajarkan di beberapa pertemuan lalu. Ya, perbedaannya di mana ketika teman-teman menggunakan variabel intervening, teman-teman akan mencari rumusan masalah untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nah, begini contoh rumusan masalah yang biasanya akan diungkapkan oleh peneliti jika menggunakan variabel intervening, ya. Nah, seperti ini teman-teman. Contohnya, bagaimana total pengaruh langsung dan tidak langsung perilaku konsumen dalam bermedia sosial dan citra usaha sebagai variabel intervening terhadap minat berkunjung ke rumah makan mie ayam Pak Kumis. Apakah lebih besar dari 0,5 atau 50%? Ya, kalau lebih besar berarti pengaruhnya luar biasa. Jika tidak besar atau kurang dari 50% berarti pengaruhnya tidak terlalu luar biasa, ya, antara variabel X, M, dan Y. Oke. Untuk memulai kita bisa langsung melakukan analisis, ya teman-teman, ya, dengan data yang ada, ya. Singkat cerita saja untuk pengaruh langsung. Jadi pertama kali jika kita menggunakan variabel intervening ini ada dua cara yang kita tempuh, teman-teman. Jadi yang tempuh pertama adalah kita mencari pengaruh langsung, seberapa besar pengaruh langsung antara variabel X terhadap variabel Y. Kemudian yang kita cari tahu lagi yang kedua adalah pengaruh tidak langsung, di mana variabel X berpengaruh terhadap Y tetapi harus melalui M terlebih dahulu, variabel intervening atau variabel mediasi. Begitu teman-teman, kita mulai. Seperti biasa, data semua harus masuk ke dalam program SPSS, baik data variabel X, M, dan Y. Jangan lupa teman-teman untuk memasukkan data, kita masukkan ke dalam kolom data view, ya, bukan ke kolom variabel view, ya. Dan pastikan bahwa
data-data tersebut sudah masuk ya sesuai dengan namanya ya. Untuk var 001 kita isi sesuai dengan perintah, di mana ada variabel x ya, di sini ada x, kemudian di sini ada m, di sini ada y. Untuk variabel x kita isi dengan tulisan reward ya, variabel reward. M-nya adalah motivasi, kemudian Y-nya adalah kinerja karyawan. Mohon maaf, motivasi kerja ya tadi ya. Kita menuliskan sesuai dengan variabel yang kita teliti ya, agar teman-teman nanti tidak bingung. Seperti yang saya bilang di awal, ketika kita akan melakukan analisis, kursor tuh diarahkan ke kolom yang kosong teman-teman ya, jangan ke dalam kolom yang terisi ya, nanti akan membingungkan ketika teman-teman melakukan analisis ya. Oke, langkah pertama untuk kita mengetahui pengaruh langsung berarti antara reward kepada kinerja ya, X terhadap Y. Caranya kita pilih menu analis, kemudian kita pilih regression, pilih linear. Kita masukkan dependent itu adalah Y ya ke kolom dependent, kemudian X ke dalam kolom independent. Langsung saja kita oke. Ya, nanti akan keluar 4 tabel seperti biasa. Ya, seperti analisis regresi pada umumnya akan muncul 4 tabel. Tabel yang pertama akan menunjukkan bahwa di sini adalah variabel independen, di mana independennya hanya reward yang kita pilih, kemudian independennya adalah variabel kinerja karyawan. Sudah tepat sesuai dengan apa yang kita teliti ya teman-teman ya. Kemudian tabel kedua yang kita lihat hanya kolom R-square, di mana di sini adalah angka pengaruh reward, pemberian reward terhadap kinerja karyawan itu sebesar 0,021 teman-teman, atau sekitar 2%. Jadi sangat kecil sekali ya. Berarti kemungkinan besar itu akan ada variabel lain ya yang mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian teman-teman, yang kita lihat selanjutnya di dalam variabel intervening ini ya, untuk yang kita lihat tadi konsepnya seperti ini teman-teman. Untuk pengaruh langsung ya, yang kita lihat seperti ini pengaruh langsung. Jadi antara X terhadap Y, nilai koefisien betanya berapa, kita lihat nilainya ya. Dari variabel X terhadap Y kita peroleh nilai koefisien beta sebesar ini 0,146 dengan nilai signifikan 0,688, yang artinya ini adalah di atas 0,05, yang berarti variabel reward ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan dengan nilai koefisien betanya sekian. Nah, kita harus tahu meskipun tidak berpengaruh teman-teman, kita harus tetap tahu berapakah nilai koefisien beta, karena nanti yang ditanyakan adalah berapa total kan, berapa total pengaruh langsung dan tidak langsung, apakah besarnya di atas 50%, karena pertanyaannya di dalam rumusan masalah seperti itu. Ya, tetapi jika ditanyakan langsung berpengaruh atau tidak, jelas tidak berpengaruh jika dilihat dari nilai signifikannya ya. Ini untuk mengetahui pengaruh langsung ya teman-teman, untuk mengetahui pengaruh langsung. Kemudian kita juga harus mencari pengaruh tidak langsungnya. Nah, pengaruh tidak langsung kita lihat dengan melihat nilai koefisien beta dari X ke M, kemudian ini M, kemudian ke Y, M ke Y. Kita melihatnya 2 kali dan ini nanti dikalikan teman-teman. Ya, nilainya ini kita kalikan antara koefisien beta dari variabel X ke M dan variabel M ke Y. Jadi seperti ini untuk pengaruh tidak langsungnya. Nah,
Ini nilai koefisien beta yang ada di sebelah kiri dan nilai koefisien beta yang di sebelah kanan itu harus kita kalikan, teman-teman. Oke, kita coba ya. Untuk analisis caranya begini, teman-teman. Kita lakukan analisis kembali. Kita pilih analis, regression. Ini ya, kita tambahkan motivasi kerja ke dalam kolom independen. Ya. Kemudian kita oke kembali. Kita pastikan bahwa apakah betul variabel M sudah masuk di dalam variabel independen. Nah, ini di sini sudah masuk ya motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Oke, berarti sudah betul. Kita bisa tahu pengaruhnya variabel X melalui M itu berapa. Variabel X melalui variabel M besarnya sama dengan yang X terhadap Y, ternyata teman-teman sama-sama 0,021 atau sekian, hanya sekitar 2%. Berarti sisanya itu adalah variabel lain yang mempengaruhi motivasi kerja begitu. Nah, kemudian kita harus tahu nilai koefisien betanya, teman-teman, antara reward terhadap kinerja karyawan, kemudian variabel motivasi kerja terhadap karyawan. Di sini akan muncul, teman-teman. Nah, nilai inilah yang nanti yang akan teman-teman kalikan, ya. Sama seperti ini, seperti jurnal penelitian saya, di mana teman-teman harus mengalihkan antara koefisien beta variabel X dan koefisien beta variabel M terhadap Y. Jadi, melalui. Nah, setelah dikalikan, yang dicari adalah pengaruh total. Pengaruh langsung tadi, kita peroleh nilai koefisien beta dari mana? Dari sini, teman-teman. Dari sini, ya. Koefisien beta dari sini, ya. Kemudian ditambahkan koefisien beta dari masing-masing variabel, ya. Baik variabel X dan variabel M dari sini. Ya, ini dikalikan, teman-teman. Jadi X dan M. Bagaimana jika X-nya lebih dari 1? Berarti antara misal X-nya sama ada 2 gitu ya, teman-teman, ada 2. Berarti X1 dikali X2 dikali M. Baru ditambahkan dari variabel, misalkan di sini ada X1, X2, ini juga dikali. Ini kebetulan variabel X-nya hanya 1. Kalau misalkan teman-teman variabelnya ada 2, 3, itu berarti antara variabel X1 dan X2 atau bahkan X3 itu harus dikalikan, teman-teman. Jadi begitu. Baru nanti ditambahkan. Nah, akan diketahui berapa pengaruh total. Jadi dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung nanti ditotal. Semuanya setelah ditotal dikalikan 100. Kalau ini berarti kan 0,67994 dikalikan 100 jadi 67,94. Berarti di atas 50% pengaruhnya. Nah, ini pengaruh yang relatif cukup besar, teman-teman. Tapi kalau di bawah 50%, nah itu berarti pengaruhnya sangat kecil, teman-teman ya. Lebih kecil malahan. Nah, itu bisa menjadi sebuah kesimpulan nanti, teman-teman. Oke, baik, dari ini nanti teman-teman bisa menjawab rumusan masalah. Jadi sebenarnya untuk variabel intervening cukup sederhana, teman-teman, atau mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan rumusan masalah yang mungkin teman-teman bagi, misalkan bagaimana pengaruh langsung antara variabel X terhadap Y dulu, kemudian bagaimana pengaruh langsung antara variabel X melalui M terhadap Y mungkin, dan yang terakhir seberapa besar pengaruh ya pengaruh langsung antara variabel X terhadap Y, dan seberapa besar pengaruh tidak langsung antara variabel X melalui variabel M terhadap variabel Y. Nah, berarti sudah menjadi 4 rumusan masalah itu, teman-teman. Lumayan sudah banyak itu. Nah, monggo bagi teman-teman yang mau membuat penelitian seperti ini bisa berdiskusi dengan saya. Kebetulan saya sudah ada contohnya, contoh jurnalnya juga sudah ada, sudah publis, bisa teman-teman tanyakan di grup atau japrik saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.